Inilah luar biasanya Alkitab, ya, dibahas di tempat-tempat peribadatan yang bukan agama Kristen. Inilah luar biasanya Alkitab. Shalom teman-teman, dalam bagian ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan terkait dengan dua video sebelum ini. Dan bagi teman-teman yang belum menonton sesi satunya, nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar supaya teman-teman gampang untuk mengaksesnya. Dan karena itu sebelum kita berkomentar, seperti biasa mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam bagian ini, dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Seperti yang kau lihat padaku, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah. Artinya mereka benar-benar ragu. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin. Karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar, ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum menonton sesi satunya, karena ini adalah kelanjutan, nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa mengaksesnya sehingga kemudian pembahasan dalam bagian ini menjadi lebih mudah untuk dipahami. Karena itu mari kita baca bagian ini. Yang dibahas oleh beliau itu adalah di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 39 sampai ke 43, tetapi dalam bagian ini untuk mengerti nas ini secara keseluruhan, mari kita membacanya mulai dari ayat 36 supaya nanti sama-sama kita bisa lebih mudah untuk mengerti. Begini firman Tuhan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah teman-teman sekalian, di sesi 1 beliau ini membahas tentang kitab Lukas pasal 20 ayat 36, dan dalam bagian ini beliau membahas kitab Lukas pasal 24 ayat 39 sampai ke 43. Mengenai kontradiksi atau saling bertentangan kedua ayat ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, itu sudah saya tanggapi di sesi 1, makanya nanti teman-teman bisa mengaksesnya, linknya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Nah kemudian dalam bagian ini mari kita fokus terhadap kesimpulan yang disampaikan oleh beliau berdasarkan ayat yang ke-41. Menurutnya tadi bahwa para murid ini ragu-ragu tentang Yesuskah yang mati itu ataukah bukan. Ya, makanya tadi beliau mengatakan bahwa para murid itu ragu-ragu. Nah sebenarnya teman-teman sekalian, di dalam ayatnya yang ke-41 ini,
Ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang para murid ini ragu-ragu tentang fakta kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bukan itu poin pentingnya. Di sini sangat jelas sebenarnya bahwa, dan ketika mereka belum percaya, perhatikan selanjutnya, sebab dari mereka belum percaya ini karena girangnya dan masih heran. Nah, teman-teman, contoh sederhananya begini. Kalian pernah nggak mengalami sebuah keadaan atau memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya membuat kalian, wow, ini seperti tidak nyata, tapi benar-benar dialami. Nah, seperti itulah gambaran yang dialami oleh para murid pada masa itu. Mereka benar-benar bersuka cita, mereka benar-benar terheran, sehingga pada akhirnya membuat mereka tampak apa yang mereka lihat ini, oh, ini seperti seolah-olah tidak nyata, tetapi benar-benar nyata. Nah, inilah ekspresi kegembiraan yang dialami oleh para murid pada masa itu. Tetapi sekaligus juga di bagian sebelumnya Tuhan sudah bilang kepada mereka, mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Sehingga pada akhirnya tadi teman-teman kita menemukan di ayat selanjutnya itu, di dalam ayat yang 45, pada akhirnya pun Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, teman-teman nanti bisa membaca ayat-ayat seterusnya. Tapi yang paling jelas dalam bagian ini bahwa apa yang tercatat di dalam ayat 41 ini tidak ada kaitannya dengan keraguan-raguan para murid tentang fakta Yesuskah yang mati itu ataukah bukan. Bukan itu poin pentingnya Pak Ustadz, dan juga kepada teman-teman saya yang khususnya beragama non-Kristen. Poin pentingnya di sini bukan itu. Nah, sebenarnya di dalam ayat ini sangat jelas bahwa para murid ini pun juga telah mengetahui secara pasti, bahkan mereka menyaksikan secara langsung bahwa yang kemudian tersalib hingga pada akhirnya mati dan dikuburkan itu adalah Yesus yang merupakan guru mereka, yang merupakan orang yang mereka ikuti pada masa itu. Bagaimana kita bisa menemukan itu? Perhatikan di bagian sebelumnya, teman-teman. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Lalu reaksi mereka dicatat di ayat yang ke-37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, mengapa mereka bisa memberikan respon seperti ini? Karena mereka telah mengetahui, mereka telah menyaksikan, mereka telah melihat secara kasat mata bahwa yang kemudian tersalib, mati, dan dikuburkan itu adalah Yesus sendiri. Karena itulah kemudian, sebagai akibat dari ada keraguan-raguan dalam hati, mereka berpikir, dan ketika mereka melihat sebuah kenyataan ini, damai sejahtera bagi kamu, mereka kemudian menjadi terkejut. Jadi yang membuat mereka terkejut adalah karena sebelumnya mereka telah tahu bahwa yang disalib, yang mati, dan yang dikuburkan itu adalah Yesus Kristus. Kemudian tiba-tiba sosok itu ada di depan mereka. Inilah yang kemudian membuat mereka menjadi takut. Mereka kemudian pada akhirnya menyangka bahwa itu adalah hantu. Tetapi dengan segera Yesus memberikan respon, akan tetapi Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu. Jadi dalam bagian ini Pak Ustadz dan juga kepada kawan-kawan saya yang beragama non-Kristen, ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan para murid bahwa ragu-ragu tentang benarkah Yesus yang disalib, benarkah Yesus yang mati, benarkah Yesus yang dikubur, atau benarkah Yesus yang bangkit itu. Para murid ini secara jelas mereka menyaksikan itu semua secara detail. Mereka paham itu semua. Karena mereka sudah mengetahui segala sesuatunya ini terkait dengan Tuhan Yesus. Mereka kemudian menjadi terheran-heran. Dan ketika mereka melihat sesuatu yang luar biasa, ini luar dari apa yang mereka pikirkan ini, itu membuat mereka pada akhirnya bersuka cita, membuat mereka terheran-heran, membuat mereka bergembira, sehingga menuntun mereka pada sebuah ekspresi, wow, ini seolah-olah tidak nyata. Makanya pada akhirnya mereka belum percaya. Makanya perhatikan ya, catatan kitab suci menggunakan kata belum percaya, bukan tidak percaya. Yang dikatakan oleh kitab suci, mereka belum percaya. Belum artinya akan. Ya, akan apa? Ya, akan ada perubahan tentang kondisi yang mereka alami pada titik itu dengan waktu selanjutnya nantinya. Jadi sekian teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita penjelasan yang baik dan juga bermanfaat. Oleh karena itu kepada teman-teman saya yang utamanya dulu nih beragama Kristen, mari kita belajar dengan baik memahami Alkitab secara menyeluruh. Tidak boleh kita baca satu ayat, dua ayat, lalu ayat-ayat yang lainnya lalu kita tinggalkan dan kita tafsirkan sesukanya kita. Dan juga kepada teman-teman saya yang beragama non-Kristen, kalau kalian minat untuk membahas Alkitab ya silakan saja sih, bagi saya silakan saja ya. Apalagi ini menariknya, ini pembahasannya dalam tempat peribadatan non-Kristen ya. Ya kami orang Kristen sih senang-senang aja dan bersyukur aja. Nah, oke teman-teman,
Dan bagi teman-teman saya beragama non-Kristen, kalau Anda minat membaca Alkitab, minat membahas Alkitab, ya bagi saya sih silakan saja ya, silakan saja. Tetapi pahami sesuai dengan apa yang dimaksudkan Alkitab dan jangan abaikan konteksnya. Dan juga kepada Pak Ustadz ini, terima kasih karena Anda sudah menyampaikannya di tempat peribadatan Anda, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, sekalipun Anda menyampaikannya dengan penafsiran yang salah, dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh nas ini. Tetapi saya secara pribadi yang beragama Kristen, berterima kasih karena Anda sudah membacanya di dalam tempat Anda beribadah. Terima kasih teman-teman. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.